Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang berkaitan tentang pembangunan nasional, tentang ideologi terbuka yang akan disangkut pautkan dengan pengamalan Pancasila. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya kembali sampaikan bahwa soal ini adalah soal HOTS yang dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Dan kembali saya sampaikan pula bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Bagi kamu yang mau bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sebenarnya soal-soal HOTS ini sudah disebar di grup Telegram saya dengan menggunakan metode polling. Jadi tidak ada yang bisa melihat jawaban kita selain kita sendiri. Jadi bagi kamu yang mau bergabung di grup Telegram saya untuk mengikuti kuis dengan menggunakan metode polling, silakan tekan link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Dan inilah soal yang pertama. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut kecuali. Ini menunjukkan bahwa dari kelima opsi ini ada satu yang bukan merupakan syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kembali sampaikan bahwa kelima opsi ini itu termasuk dari sila Pancasila. Yang pertama A, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralisme masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan serta mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing apa adanya. Jadi yang pertama itu adalah Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralis masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama. Ini adalah sila 1. Dan mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing apa adanya. Dan ini termasuk sila ketiga Persatuan Indonesia. Bagian B, Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralisme dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Ini adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu sesuai dan tidak menyimpang dari sila yang kedua. Bagian C, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau, dan ini adalah sila yang ketiga tentang Persatuan Indonesia dan tidak menyimpang dari sila yang ketiga ini. Ini juga termasuk dari syaratnya. Bagian D, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya ideologi tertutup dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Ini adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tetapi ini menyimpang dari sila yang keempat, bahwa Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya ideologi tertutup. Masa Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya ideologi tertutup, sedangkan di Indonesia saja itu adanya ideologi terbuka yang bersifat fleksibel. Sedangkan kalau ideologi tertutup itu termasuk ideologi yang menyimpang, ya. Bagian E, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, dan ini sesuai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 4 syarat dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah A, B, C, dan E. Dan yang tidak termasuk yang menyimpang dari sila keempat ini itu adalah bagian D. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Edi Sudrajat
di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka karena Pancasila harus terus-menerus dimaknai, diwacanakan dan dijadikan bahan perdebatan publik dalam rangka mencari solusi atas masalah bangsa yang tidak kunjung dapat diatasi setelah 8 tahun reformasi. Tidak ada yang keliru dengan Pancasila, yang keliru adalah pemahaman tunggal atasnya untuk mempertahankan kekuasaan seperti terjadi pada masa lalu. Edi Sudrajat sebagai Jenderal Purnawirawan berbintang 4 dalam sambutan peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 PKPI di Jakarta. Sikap yang ditunjukkan oleh Edi Sudrajat termasuk dalam pengamalan sila. A. Sila 1, B. Sila 2, C. Sila 3, D. Sila 4, dan E. Sila 5. Jadi Edi Sudrajat ini meminta kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi terbuka. Karena di dalam ideologi terbuka itu bersifat fleksibel terhadap Pancasila. Artinya Edi Sudrajat menginginkan Pancasila itu diperdebatkan oleh masyarakat ya sesuai dengan perkembangan zaman. Ini menandakan bahwa sikap Edi Sudrajat sesuai dengan sila keempat pada butir-butir yang mengatakan bahwa boleh mengutarakan pendapat. Jadi salah satu butir di sila keempat itu adalah boleh mengutarakan pendapat dalam sebuah sidang atau dalam sebuah perkumpulan. Jadi ini sesuai ya dari sila keempat yang ditunjukkan oleh Edi Sudrajat bahwa dia menginginkan bahwa masyarakat memberikan wacana atau pendapat tentang Pancasila. Ya, itu maksudnya. Sudah paham ya? Jadi yang terdapat atau yang ditunjukkan oleh Edi Sudrajat itu dalam sila keempat. Kita lanjut soal berikutnya. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini kecuali. Jadi kelima opsi ini ada satu yang bukan merupakan kedudukan sebagai sumber nilai Pancasila. Dan kelima opsi ini itu adalah sila Pancasila. Dan satu di antaranya tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sekarang kita baca. Bagian A merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan dan negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini adalah sila 1 dan sesuai dengan pengamalan 1. Bagian B merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya serta adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Ini adalah sila yang kedua dan ini sesuai dengan sila yang kedua, tidak menyimpang. Bagian C, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, serta manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Ini adalah sila yang ketiga dan tidak menyimpang dari sila yang ketiga. Sila bagian D, paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta musyawarah mencerminkan merupakan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Ini adalah sila keempat dan tidak menyimpang. Bagian E, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial, serta adanya golongan tirani, minoritas, dan mayoritas. Ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menyimpang dari sila kelima. Buktinya adalah serta adanya golongan tirani, minoritas, dan mayoritas. Padahal di sila kelima itu sangat tidak menginginkan adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Jadi sudah jelas ya
dari kelima opsi ini yang tidak termasuk kedudukan sebagai sumber nilai Pancasila itu adalah bagian E. Kita lanjut soal berikutnya. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni. Dengan demikian, tinjauan metafisika terhadap Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, sehingga menilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut kecuali. Jadi, dari 5 opsi ini ada satu yang bukan merupakan sifat objektif Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Langsung kita baca aja. A. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan pernyataan adanya sifat-sifat abstrak, benar, umum benar, dan universal. Jadi bagian A benar. Bagian B. Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun keagamaan. Ini benar. Bagian C, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar serta tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau lembaga. Ini benar. Bagian D, pembukaan Undang-Undang 1945 secara hukum dapat diubah oleh MPR. Kita simpan dulu bagian E, pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengandung Pancasila tidak dapat diubah karena merupakan jati diri Pancasila. Jadi dari kelima opsi ini yang tidak termasuk itu adalah bagian D. Pembukaan Undang-Undang 1945 secara hukum dapat diubah oleh MPR. Masa pembukaan undang-undang bisa diubah oleh MPR? Tidak ada yang bisa mengubah pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi paham ya? Jadi opsi yang paling tepat itu yang tidak termasuk sebagai sifat objektif nilai-nilai Pancasila adalah bagian D. Kita lanjut soal yang terakhir. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut kecuali. Lagi-lagi dari kelima opsi ini satu di antaranya yang bukan. Ya, jadi langsung kita baca. A. Keselarasan ya, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Ini termasuk. Bagian B, pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Ini termasuk. Bagian C, subjek dan objek pembangunan adalah pemerintah. Sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Kita simpan dulu bagian D, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Bagian E adalah semua jawaban benar. Ini jelas salah. Jadi dari kelima opsi ini, jawaban yang tidak termasuk pelaksanaan pembangunan nasional yang diperlukan itu adalah bagian C. Subjek dan objek pembangunan adalah pemerintah. Seharusnya subjek dan objek pembangunan itu adalah masyarakat. Ya, jadi sudah jelas ya. Itulah tadi 5 soal hot yang saya bikin dengan teman-teman saya dan semoga soal ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Saya berdoa semoga di tahun 2021 kalian bisa menjadi ASN di tahun 2021 ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share agar banyak teman-teman yang tahu tentang pelajaran TWK yang sulit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.